Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Pada kali ini saya akan membahas kepada teman-teman semuanya terkait P3K tahun 2024. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat buat teman-teman semuanya. Di sini banyak sekali ya yang sudah kita dapatkan yang tidak mendapatkan formasi atau formasi penuh bagi peserta pada seleksi hasil ujian P3K tahun 2024. Nah, di sini untuk yang tidak mendapatkan formasi karena rankingannya menurut nilai terbaik ya. Di sini kalau kita contohkan, ini adalah rekapitulasi yang pengumuman kemarin. Seperti ini contohnya, jumlah formasi misalnya 4 orang yang dibutuhkan, tetapi jumlah pesertanya 5 orang. Otomatis untuk kelulusannya di sini 4 orang berdasarkan jumlah formasi dan 1 orang bakalan tidak terpenuhi formasi tersebut. Nah, dan ada juga kalau kita cek di setiap jabatan formasi, ada juga yang seperti pada halaman ini ya. Kalau kita cek, nah di sini untuk jabatan lain, di sini ada jumlah formasinya misalnya 9 dan jumlah pesertanya 4. Berarti kebutuhan yang dibutuhkan untuk jumlah formasi ini kurang dari pesertanya. Otomatis yang lewat kelulusannya 4 orang, ada sisa formasinya berarti 5 orang. Nah, di sini sangat disayangkan teman-teman ya. Dan bagi yang tidak terpenuhi formasinya, bagi peserta yang sudah pengumuman kemarin, kalau kita lihat dari keputusan Menteri Menpan RB, jadi 347 nomor 347 ya tahun 2024. Nah, di sini pada poin ke-32, dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tersebut. Nah, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-31. Nah, kalau diktum ke-33 di sini dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi. Nah, ini ibaratnya semua pelamar sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi dari bahannya, administrasinya, kemudian sampai melaksanakan ujian. Nah, di sini namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Jadi ibaratnya formasinya terpenuhi karena melebihi dari yang daftar, teman-teman. Nah, ini dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, yang pertama ini dapat dipertimbangkan menjadi paruh waktu, teman-teman. Dan untuk dalam hal pertimbangan untuk paruh waktu, di sini kita bisa lanjutkan lagi untuk diktum ke-34, kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-33 ini diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian, teman-teman ya. Jadi diusulkan oleh PPK kepada menteri nanti. Dan buat teman-teman yang sedang menunggu informasi, nanti jika ada informasi berikutnya, info penting akan sampaikan kepada teman-teman semuanya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya masih banyak yang tidak mendapatkan informasi pada pengumuman P3K tahun 2024 ini kemarin ya. Nah, kemudian untuk upaya penuntasan peralihan status non-ASN menjadi ASN terus dilakukan, teman-teman. Nah, termasuk memberi perpanjangan waktu pendaftaran seleksi P3K 2024 tahap 2 sampai dengan 7 Januari 2025. Nah, sekarang masih dibuka
untuk periode kedua teman-teman, atau tahap kedua pada seleksi P3K tahun 2024. Nah, kalau kemarin itu tahap pertama, dan sekarang sudah dibuka untuk tahap kedua untuk P3K-nya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang misalnya kemarin yang terdata dalam database PKN itu TMS ya, TMS administrasi, yang daftar P3K tidak bisa ikut ujian. Jadi kalau bisa ini bisa ikut ke periode kedua atau ke tahap kedua teman-teman ya. Nah, diharapkan beberapa langkah yang sudah ditempuh dapat mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 teman-teman. Nah, kemudian tugas berat pemerintah dalam mengemban amanat penuntasan pegawai non-ASN dengan batas akhir Desember 2024 kemarin. Nah, di sini dalam penuntasan pegawai non-ASN dengan batas akhir itu Desember teman-teman 2024 kemarin teman-teman, dan sekarang sudah masuk ke 2025 Januari teman-teman ya. Oleh sebab itulah skema pengangkatan P3K paruh waktu harus dilakukan agar legalitas dan pengakuan status kepegawaian didapat tenaga honorer teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya ini tetap semangat ya, dan jangan putus asa dan terus berjuang untuk kedepannya, walaupun formasinya yang sudah mengikuti ujian kemarin tidak mendapatkan formasi, baik itu kalah dengan THK 2 teman-teman ya, atau R2. Nah, untuk yang dalam database PKN, non-ASN database PKN, jadi walaupun kalah nilai terbaiknya, tetap semangat ya teman-teman semuanya. Jadi untuk informasi berikutnya, jika ada info penting akan sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jadi teman-teman tetap semangat, jangan lupa teman-teman dukung terus, subscribe channel ini, share dan like video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam dari info penting.